Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPA tema 2 subtema 1 yaitu sistem pernafasan hewan dan manusia. Nah, pertama tentang sistem pernafasan hewan. Makhluk hidup memiliki organ di dalam tubuhnya dengan fungsi tertentu. Salah satunya adalah organ untuk bernafas. Setiap jenis hewan memiliki organ pernafasan yang berbeda-beda. Ikan yang hidup di air memiliki organ pernafasan berupa insang. Ada pula hewan yang bernafas menggunakan paru-paru, kulit, maupun trakea. Organ pernafasan tersebut sesuai dengan tempat hidupnya. Nah, perhatikan yang pertama adalah ikan. Pada gambar sistem pernafasan ikan, ada beberapa bagian. Lengkung insang, pembuluh darah, filamen insang. Nah, ikan memiliki organ pernafasan berupa insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang yang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Insang terdiri atas serangkaian filamen yang mengandung banyak kapiler darah. Di filamen inilah terjadi pertukaran gas. Ketika air melewati filamen, darah menyerap oksigen yang larut dalam air dan melepaskan karbon dioksida. Ikan yang hidup di lumpur seperti belut, lele, gabus, dan gurami memiliki lipatan-lipatan insang yang disebut labirin. Nah, labirin ini berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen. Selanjutnya, cacing tanah. Tentu sering menjumpai cacing tanah kan? Di mana letaknya? Ya, benar, di tanah. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Di situ juga ada beberapa bagian, mulai dari mulut, sistem saraf, usus, dan lain sebagainya. Cacing tanah bernafas melalui kulit yang tipis. Pada permukaan kulitnya terdapat banyak pembuluh darah. Dengan demikian, cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulitnya. Itulah sebabnya banyak cacing tanah ditemukan di tempat lembab atau basah. Supaya apa? Agar proses pernafasan dapat berlangsung. Yang ketiga, burung. Pada burung ada paru-paru, lubang hidung, trakea, kantung udara anterior, kantung udara posterior. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Selain itu, burung mempunyai alat bantu pernafasan berupa pundi-pundi atau kantong udara. Pundi-pundi udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara yang digunakan untuk bernafas sewaktu terbang mengepakkan sayap. Pundi-pundi udara tersebut akan terisi kembali saat burung sedang melayang atau tidak mengepakkan sayapnya, atau ketika hinggap di suatu tempat. Nah, selain menyimpan udara, pundi-pundi udara berfungsi membantu burung saat terbang, mencegah hilangnya panas tubuh secara berlebihan, dan memperkeras suara. Yang keempat adalah serangga. Banyak bagian pada serangga. Contoh serangga apa saja? Bisa belalang, nyamuk, lebah, dan kupu-kupu. Nah, serangga ini bernafas menggunakan trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus bercabang yang terdapat di seluruh bagian tubuh serangga. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea bermuara pada spirakel atau stigma. Stigma terletak di sepanjang kedua sisi tubuh serangga dan berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Jadi, pada serangga, pernafasan dimulai dengan masuknya udara melalui stigma. Kemudian,
Udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Yang kedua, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Apa saja? Pertama, rongga hidung. Kedua, faring atau tekak. Ketiga, tenggorokan. Dan keempat, paru-paru. Perhatikan gambarnya. Nah, ini ada beberapa bagian. Rongga hidung, rongga mulut, laring, faring, dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali fungsi dari masing-masing bagian. Rongga hidung misalnya. Hidung merupakan tempat pertama yang dilalui udara. Di dalam hidung manusia terdapat tulang lempengan tengah. Tulang ini menyekat hidung menjadi dua rongga. Rongga sebelah kanan dan rongga sebelah kiri. Hidung manusia memiliki keistimewaan, yaitu apa? Seperti hidung kalian, semuanya sama, memiliki rambut-rambut halus di dalam rongganya. Nah, rambut-rambut halus itu untuk apa gunanya? Itu ada gunanya, yaitu untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara yang dihirup. Jadi misalnya kalian di jalan, banyak polusi udara. Nah, begitu udara masuk yang kalian hirup akan disaring oleh rambut halus di dalam hidung. Selain itu, hidung memiliki selaput lendir yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk. Selaput lendir juga berfungsi untuk penyesuaian suhu dan kelembapan udara. Tujuannya agar udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab. Selain sebagai jalan pernapasan, hidung sangat sensitif terhadap bau. Hidung berfungsi sebagai indera pembau. Nah, selanjutnya faring. Dilihat pada gambar di mana letak faring. Sudah dilihat ya. Nah, faring tersusun atas otot lurik. Panjang faring orang dewasa lebih kurang 4 cm. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Saluran pernafasan terletak di bagian depan, sedangkan saluran pencernaan terdapat di bagian belakang. Faring terhubung dengan tenggorokan. Pada bagian belakang faring terdapat laring, bisa diperhatikan juga pada gambar. Yang ketiga adalah tenggorokan. Nah, tenggorokan ini merupakan bagian dari organ pernafasan yang berupa saluran seperti pipa. Tenggorokan terdiri atas 3 bagian. Apa saja? Pertama, pangkal tenggorokan. Yang kedua, batang tenggorokan. Dan yang ketiga, cabang batang tenggorokan. Yang keempat, bagian yang keempat adalah paru-paru. Dilihat pada gambar di mana letak paru-paru. Sudah diamati kan? Nah, paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernafasan. Paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Apakah yang dimaksud dengan diafragma? Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, yaitu di kanan dan kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir atau lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya terdiri atas 2 gelambir. Pada bagian luar paru-paru terdapat 2 lapis selaput pembungkus paru-paru yang disebut pleura. Nah, di dalam pleura tersebut terdapat cairan yang berfungsi untuk apa? Untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bronkus dan bronkiolus. Selain itu, di dalam paru-paru terdapat alveolus. Nah, itu penjelasan dari Bu Guru. Jadi materi hari ini adalah tentang
sistem pernafasan pada hewan dan manusia. Nah, bagaimana mekanisme pernafasan pada manusia? Yang pertama, pernafasan pada dada, seperti gambar. Yang kedua, pernafasan pada perut. Nah, nanti bisa kalian pelajari bagaimana untuk pernafasan pada dada dan pernafasan pada perut. Seperti gambar yang Ibu sajikan. Nah, yang terakhir untuk tugasnya adalah menggambar salah satu alat pernafasan pada hewan beserta bagian-bagiannya. Misalnya, kalian ingin menggambar sistem pernafasan pada binatang mamalia atau pada binatang amfibi, atau juga seperti yang Ibu contohkan pada burung, nggak masalah, silahkan. Dan bagian-bagiannya harus jelas. Paham ya anak-anak? Nah, untuk materi hari ini sampai di sini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan nanti tugasnya bisa dikirim ke ustazah masing-masing. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.